Shalom, kasih dalam Tuhan, kita akan share dan membahas tentang hal-hal sangat vital yang merupakan kehendak Tuhan, merupakan syarat untuk gereja menuju kepada kesempurnaan dan persatuan sebagai tubuh Kristus. Saudara, ada ayat firman Tuhan di dalam Hosea 11 ayat 7. Di sini mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi suatu kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Saudara, kita harus belajar bahwa hal yang membuat mereka dibuang ke Babel itu adalah karena mereka membelakangi nama Tuhan, ya. Terbukti pada zaman-zaman sebelumnya, termasuk pada zaman Elia, di mana nabi kepercayaan kepada atau penyembahan kepada Baal itu atau dewa Baal ini sangat dominan termasuk di Israel. Bayangkan saja seorang Elia, dia melawan 300 sekian nabi-nabi Baal, ya. Jadi ini merupakan gambaran betapa masif dan pelanggaran Israel dalam hal mereka memanggil nama ilah lain, yaitu Baal, dan membelakangi nama Tuhan. Nama Tuhan mereka sendiri yaitu Yahweh. Jadi di sini Anda lihat Hosea 11 ayat 7 itu merupakan pelajaran yang sangat vital, dan ini juga merupakan sebetulnya kesalahan yang fatal apabila kita tidak mengindahkannya, yaitu bahwa kita membelakangi nama Tuhan, yaitu Yahweh, dan memanggil kepada nama ilah lain. Nah, di Indonesia ini tanpa sadar itu sudah terjadi. Nama Allah itu begitu populer di dalam kekristenan, bahkan nama Yahweh itu menjadi cadangan yang disimpan di gudang belakang, ya, di kamus saja. Tapi yang selalu diagung-agungkan, didengung-dengungkan, dimasyur-masyurkan itu nama Allah. Saya melihat di dalam banyak khotbah-khotbah, nama Allah itu dominan, bisa ratusan kali loh dipanggil. Tapi nama Tuhan tidak didengar. Kalau ada didengar hanya cuma jadi seperti cadangan di gudang saja untuk menerangkan bahwa ya nama Yahweh ada di kamus. Nah, ini saudara, saya mohon diindahkan, ya. Kita harus menuju kepada kesempurnaan. Jangan kita berdiam pada kesalahan, ya. Tuhan sangat begitu marah. Kejadian ini bukan cuma sewaktu 20 tahun, 30 tahun. Ini mungkin terjadi berlangsung berabad-abad, sehingga Tuhan berkeputusan membuang Israel ke Babel, ya. Bahkan kemudian karena mereka tidak menghormati nama Tuhan, itu dibuang lagi ke bangsa-bangsa pada zaman 70 Masehi, yaitu Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, ya. Jadi saudara, kita mengindahkan apa yang Tuhan peringatkan saat ini, ya. Israel membelakangi nama Yahweh dan menyembah Baal. Saudara, menurut Christian Prince dan ada beberapa pakar juga telah menelusuri, sebetulnya Allah ini berasal dari nama Baal, karena B, aksara B di dalam pembunyian Ibrani kuno, bahkan Ibrani modern, B itu cenderung menjadi V, jadi suatu huruf yang lemah, V atau W, wow. Jadi misalnya Abi menjadi Awi, ya. Nah, itu berevolusi nama ini lintas teritorial, lintas budaya dan bahasa. Baal ini jadi Wal jadi Allah, ya. Allah, ya. Jadi sebetulnya nama Allah itu dari Baal, ya. Ada indikasi sangat kuat ke sana. Tapi yang jelas bagi kita Kristen, nama Allah itu bukan nama Tuhan, ya. Itu nama ilah lain, nama Tuhan lain, disembah di Quraisy kuno,
sebagai dewa bulan. Disembah di kuil Mekah dengan bersama-sama dengan 300 lebih 360 dewa-dewi lain. Ya. Jadi jelas bukan nama Tuhan kita. Ya, baik saja. Hey, shalom. Shalom. Check sound. Oke. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, umat perjanjian, sebagai umat perjanjian baru, orang yang percaya kepada penebusan Yeshua HaMashiach. Baik, kita akan membahas satu yang penting. Kita akan bergerak terus dengan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan menghendaki bahwa gerejanya, pengantinnya, mempelai Kristus untuk masuk kepada kesempurnaan. Tentu saja masuk dalam kesempurnaan ada yang harus kita benahi, ada yang harus kita tinggalkan, ada yang harus kita adopsi atau aplikasikan. Untuk semuanya menuju kepada satu tujuan, bahwa sebagai mempelai, ibarat mempelai wanita yang benar-benar sudah mengalami kedewasaan, kemurnian, kesucian, kekudusan, dan didandani sedemikian rupa dengan perhiasan-perhiasan, ya, sebagaimana seorang mempelai secara jasmani betul-betul tidak bercacat celah. Jadi apa yang menjadi halangan atau merupakan cacat celah, tentu saja itu yang kita harus benahi. Nah, kita mungkin istilahnya reformasi ataupun melakukan apapun yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran mempelai pria, yaitu Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat kita. Oke, sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh Elohim yang disembah oleh Adam dan oleh semua nabi-nabi, yang disembah oleh bangsa Israel, yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur hari ini, kasih karunia dan belas kasihan Tuhan terjadi pada segenap bangsa di dunia, bahwa Tuhan memberi waktu kemurahan supaya bangsa-bangsa diselamatkan, sebagaimana doa daripada gerejamu. Saat ini kami akan membahas, bahkan sharing tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami sebagai gereja di dunia ini, terutama lebih khusus di Indonesia ini, benar-benar melangkah demi langkah untuk mencapai kesempurnaan sebagaimana kehendak Tuhan. Maka berkati semua pemirsa Tuhan, dimanapun, kapanpun mereka akan melihat tayangan ini. Tuhan memberkati jamaah mereka apabila kesakitan saat ini terjadi kesembuhan mujizat oleh kuasa Roh Kudus demi nama Yesus HaMashiach. Yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus HaMashiach. Yang susah dihiburkan dalam nama Yesus HaMashiach. Yang mengalami pergumulan apapun secara finansial, mujizat terjadi dalam nama Yesus HaMashiach. Secara Tuhan, berumah tangga terjadi keretakan, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, oleh kemahkuasaan Tuhan berlaku dalam hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil. Pekerjaan iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Bahkan di seluruh dunia semua pemirsa diberkati, diberi pencerahan, diberi iman, bahkan terutama pimpinan-pimpinan gereja, denominasi, pimpinan-pimpinan organisasi Kristiani, mereka semua hari-hari ini dibukakan, diberi pencerahan, dibukakan hikmat dan wahyu untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka segala rencana iblis dihancurkan. Rencana iblis hanya membawa perpecahan, konflik, benturan, perceraian, sebagaimana strategi yang telah dia lakukan selama ini. Namun hari ini kami balikkan pekerjaan iblis itu. Kami patahkan, hancurkan sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus.
Kami berdoa pemulihan gereja terjadi, persatuan tubuh Kristus terjadi di dalam kebenaran, di dalam kemurnian, di dalam pekerjaan kuat kuasa Roh Kudus yang murni. Terima kasih Tuhan. Maka semua campur tangan kuasa-kuasa duniawi dan kuasa gelapan yang mendatangkan kesusahan kepada umat Tuhan, pada gereja, kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Masih. Kasih berkati semua pemirsa, berkati sharing kami ini, bahkan oh Tuhan, pembahasan kami ini. Di dalam nama Yesus Masih, haleluya, amin. Pemirsa, Anda boleh menanggapi apabila Anda merasa ada sesuatu yang perlu ditambahkan atau dikritik, silakan, kami tetap menerima. Kami percaya di channel YouTube ada bagian komen di mana Anda bisa memberi komentar, ya. Kami sendiri tidak tahu, tapi kesannya tidak tahu persis mengapa channel kami ini tidak bisa di-subscribe, ya. Kami sudah coba juga dari akun-akun lain, tapi ada yang bisa loh. Tapi yang herannya memang sepertinya ada halangan, ya. Dan mungkin tapi komen kami lihat ada beberapa yang bisa komen, bisa, ya. Jadi kalau memang kita, ya, semua kita bergerak sesuai kehendak Tuhan, ya. Kalau memang ada yang saran membangun, boleh juga kritik kalau memang itu membangun, ya silakan. Dan beberapa hal lain silakan, ya. Ya jelas ini kita akan membahas satu hal yang penting, yaitu tentang nama Tuhan, ya. Bukan artinya kita mencari soal, tapi kita harus bergerak tepat sebagaimana firman-Nya, ya. Sebagaimana oleh kehendak Roh Kudus-Nya. Ya, kami melihat di Indonesia ini ya sudah bagus. Lembaga Alkitab juga terjemahannya sebetulnya bagus, tapi menurut kami masih ada yang harus dikoreksi. Hal ini sudah kami bahas dengan pihak LAI tahun 2000 di gedung gubernuran di Aula Mapalus. Ada seminar besar, diundang sekitar 1000-an lebih hamba Tuhan, pendeta-pendeta hadir di dalam seminar tersebut. Waktu itu Dr. Chen, ya, ahli bahasa, penerjemah, hadir, dan pembahasan mengenai nama Tuhan yang kudus, Yahweh dan Allah, ya. Dan di situ disimpulkan dengan pembahasan yang cukup sengit, tapi tetap di dalam koridor sebagai anak-anak Tuhan, ya. Tercapai kesimpulan bahwa benarlah nama Yahweh itu sebetulnya yang harus ditaruh di dalam kitab suci, karena nama Allah itu adalah adopsi dari Muslim, dari Islam. Ya, kalau padanan kata Allah itu kan Elohim, Elaha dalam Aramaik, dalam bahasa Babel kuno, Babel, ya. Tapi kalau Allah itu adalah suatu personal name dari sesembahan yang lain, personal name. Nah, kasih Tuhan, kami dasarkan pada firman Tuhan, ya. Jadi sebelum kita lebih jauh, tapi kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 13. Di sana dikatakan, dalam segala yang ku sampaikan kepadamu haruslah kamu berawas-awas, ya. Kamu berawas-awas, janganlah nama ilah lain keluar dari mulutmu, ya. Artinya betul-betul ada satu himbauan dari Tuhan bahwa kita waspada, betul-betul sungguh-sungguh memberi perhatian, jangan ada nama ilah lain keluar dari kita, ya. Nama ilah lain artinya personal name, jadi bukan generic name. Kalau generic name misalnya Tuhan, ya, Elohim, ya, itu generic name, ya. Tapi atau sebutan, ya. Tapi kalau bilang Jesus Christ atau Yeshua Mashiach atau Daniel, Hosea,
Ya, itu nama personal. Nama personal Tuhan, nama pribadi sejak Adam. Di dalam Keluaran 24 ayat di dalam Kejadian 4 ayat 26, pada waktu Enos lahir, cucu Adam. Jadi kira-kira Adam ini berusia belum mencapai 100 tahun, saudara. Kalau Anda baca kitab Adam, ini kitab saya lihat adalah kitab tertua sebenarnya, tapi mungkin Tuhan luaskan sekian lama, artinya tersimpan atau dirahasiakan atau tersimpan dan ditemukan belakangan. Itu pada mulanya dalam naskah hieroglifik, kemudian sempat disalur ke bahasa Ethiopia dan Arabik. Dan itu menurut saya jadi di dalam penerangan daripada Roh Kudus, memang masih kontroversi kitab ini siapa penulisnya, tapi isinya jelas sekali, sangat dan sangat kompatibel dengan uraian di dalam kitab Kejadian, terlebih khusus tentang Adam dan Hawa dan keturunannya. Kitab Adam ini menurut saya tidak lain ditulis oleh Henokh. Karena Henokh ini adalah turun ke-6, mungkin dia sekitar Adam berusia puluhan atau mendekati ratusan tahun. Henokh ini ketemu muka dengan Adam, ya, sering lah. Dia menuliskan. Ahli kitab pertama kan Henokh, ya. Dan Henokh itu bukan cuma menulis satu kitab, dia ada berapa kitab yang ditulis, ya, termasuk kitab Henokh itu sendiri. Nah, saudara, saya percaya itu karena saya melihat gaya tulisannya. Kami sebagai termasuk dari insan dari membidangi bahasa juga, ya, literatur, itu melihat gaya tulisan ini adalah Henokh, meskipun tidak ditulis namanya. Nah, di situ sangat kompatibel sekali, bahkan boleh dikata dari semua uraian tentang Adam dan Hawa, dari keluar dari Taman Eden sampai mereka berketurunan sampai kepada bahkan mendekati sama Nuh, itu ditulis di situ. Dan sangat kompatibel, boleh dikata yang tercantum di dalam kitab Kejadian yang kita kenal itu kira-kira 5:95% lah. Di kitab Adam ini dengan detail sekali ceritakan dari hari pertama Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, bagaimana mereka sangat menyesal, dan seterusnya hari kedua, hari ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai, ya, itu ditulis sedemikian jelas. Kemudian ketika anak pertama lahir, Kain, kemudian Habel, ya. Kemudian siapa yang harus menjadi istri daripada Kain, siapa yang harus menjadi istri daripada Habel. Ternyata bahwa Kain dan Habel ini lahir dengan kembaran, ya, wanita. Kain kembarannya adalah Luluwa dan Habel kembarannya adalah Akli, ya. Nah, di situ sangat jelas sekali usia berapa kawin Kain dengan Luluwa. Sebetulnya mereka harus kawin silang, tapi si Kain ini sangat jahat dan sering mendengar bisikan iblis, maka dia membunuh Habel karena kecemburuan. Kecemburuan pertama sebenarnya dia cemburu sama Habel karena Habel harus kawin dengan adiknya, kembarannya itu Luluwa. Sebab Luluwa sangat cantik, ya. Nah, itu. Dan kecemburuan kedua terpicu karena persembahannya tidak diterima, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Itulah yang memicu kecemburuan dan dia membunuh Habel. Jadi saudara, di sana dengan jelas sekali. Dan sejak Adam dan Hawa bahwa nama Tuhan yang benar adalah Yahweh. Kejadian 4 ayat 26. Waktu itu Adam, artinya nama Tuhan mulai dikenal dan disembah, ya. Yahweh di dalam tulisan asli Yod-Heh-Wah-Heh. Memang tulisan Ibrani, saudara, baik Paleo Hebrew dan Hebrew, semuanya tidak menaruh vokal, ya. Jadi semua konsonan, ya. Tapi
semua orang tahu. Misalnya tulisannya ya Adam ditulis alif, dalet, kemudian mem. Jadi dibaca Adam, 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 ya. Jadi bisa aja. Seperti itu. Kalau Yahweh ditulis Yod He Waw He. Jadi YHWH kita baca Yahweh, ya. Itu otomatis saja. Dan itu pengucapannya demikian. Kalau Yesua sebetulnya kan nama Yosua. Yosua itu Yahsua. Artinya Yahweh Juru Selamat. Kenapa jadi Yesua? Karena lahir pada waktu ajaran atau larangan para rabi memanggil langsung nama Yah. Semua nama Yah dirubah jadi Ye. Yahuda dirubah jadi Yehuda. Yahsua dirubah jadi Yesua, ya. Tapi sebenarnya Yahsua, ya. Nah, kasih Tuhan, nama Tuhan itu kenapa? Mungkin ada sebagian orang bilang, ya, berpendapat secara logika seperti Shakespeare lah. Pujangga besar Shakespeare berkata, apalah arti sebuah nama? Ya bisa saja sih. Nama kita mungkin saja, ya terserah kita kan, mau dianggap berharga nggak berharga lah kayak kita. Tapi meskipun begitu, kita di dunia ini nama itu sangat esensial dan sangat prinsipil dan sangat penting. Kalau nama saja di KTP, Anda pergi ke bank, nama hurufnya ada beda satu, ya, Anda tidak bisa ambil itu uang, ya, karena harus tepat sama. Nah, artinya demikian. Nama manusia saja sedemikian dihargai, ya. Kenapa nama Tuhan harus dirubah-rubah? Ilmu bahasa yang benar, aturan bahasa sebetulnya. Nama pribadi tidak boleh diterjemahkan. Itu. Jadi penerjemahan selama ini ya jelas belum sempurna, saudara. Masih perlu dibenahi. Kalau masih menerjemahkan nama pribadi itu nggak benar, ya. Apalagi nama Tuhan. Nama Tuhan dihormati, ya. Bahkan ada larangan dari 10 perintah itu, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya. Sebut saja sembarangan tidak boleh. Apalagi Anda rubah nama itu, ya. Bayangkan Anda rubah dari Yahweh jadi Allah, ya. Padahal Anda kalau belajar sejarah, belajar menekuni etimologinya, Anda akan dapati nama Allah itu bukan nama Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang lain. Ya, ada hubungannya dengan dewa bulan. Ya, begitulah. Ya. Kenapa kita harus merisikokan dengan mengadopsi? Memang kebiasaan ini, saudara, telah berlangsung sekitar 2 abad. Pada abad 18 lahirlah Abdul Qadir Munshi. Ini adalah termasuk pujangga atau ahli bahasa di Malaka, Melayu atau di Malaysia. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda, kitab suci atau Alkitab ini, Bible, diterjemahkan. Nah, dilibatkanlah ini ahli bahasa ini. Maka ketika mencari padanan kata dari Tuhan, nama Tuhan yang benar Yod-Heh-Waw-Heh, ya, Yahweh, maka dia bilang, oh ya, ini sama dengan nama Tuhan kita ini, Allah. Jadi saudara, itu ada kekeliruan besar di situ, ya. Dia memasukkan nama Allah, dan ini sudah termasuk berjalan sekitar 2 abad, ya. Jadi memang sudah berurat akar. Tapi kan bukan otomatis sesuatu yang keliru dan salah karena sudah lama berabad-abad maka otomatis menjadi benar. Enggak bisa, ya. Tidak bisa seperti itu. Karena nama Tuhan kita adalah sangat prinsip. Kalau ada bilang, oh cuma nama Tuhan kok, cuma nama, ya Anda keliru. Kalau nama Tuhan itu penting karena kita selamat karena namanya, ya.
Yoel 2 ayat 32, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 sama, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Amsal 18 ayat 10, nama Yahweh adalah menara kekuatan, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Nama itu adalah kekuatan, ada kuasa, ada otoritas di situ, ada radiasi mengalahkan iblis. Ya, nama itu nama segala nama. Nama ini juga adalah nama Yesua. Yesua, Mesias kita, nama aslinya adalah Yahweh, saudara. Yeremia 23 ayat 6, kalau Anda baca di dalam naskah-naskah sumber naskah asli, nama Mesias Sang Tunas itu adalah Yahweh. Yahweh keadilanku, Yahweh Tsidkenu, tertulis demikian. Nama Sang Mesias adalah Yahweh, tidak bisa dibantah. Bahkan orang-orang Judaism juga tidak bisa bantah bahwa ayat ini membukakan nama Mesias itu adalah Yahweh. Tertulis di sana Yahweh Tsidkenu. Tsidkenu itu bukan nama. Tsidkenu artinya keadilanku. Itu adalah julukan Sang Mesias adil, ya, Sang Yahweh yang adil. Tapi yang personal name di situ, personal name daripada Sang Mesias Juru Selamat adalah Yahweh. Ya. Nama Yesus sebenarnya adalah Yahweh. Itu diambil semua teolog, semua pakar dari Bible, ya, dari Alkitab, tidak bisa menyangkal bahwa nama Yesus diambil dari nama Yosua. Nah, nama Yosua di dalam bahasa sumber bunyinya adalah Yahsua. Yod He Waw Shin Ayin. Yahsua artinya Yahweh Juru Selamat. Nah, saudara tahu di dunia ini ada berapa juru selamat? Cuma satu. Bapa Yahweh mengatakan hanya satu juru selamat. Yesaya 43 ayat 11, hanya Akulah juru selamat. Kalau Anda katakan Yesus Kristus itu adalah suatu juru selamat yang lain, berarti sudah ada dua. Karena pada hakikatnya Dialah Sang Yahweh yang menjadi daging. Kalau Anda baca kitab Adam yang saya katakan itu, di situ berulang-ulang dinyatakan perjanjian dengan Adam bahwa Bapa Yahweh akan menjadi daging dari keturunan Adam. Saya termasuk koreksi juga bahwa di kekristenan itu masih ada kebimbangan, keraguan bahwa Bapa tersendiri, Anak tersendiri, Roh Kudus tersendiri. Saudara, itu suatu lelucon sebetulnya, ya. Memang rahasia Tuhan, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan Tuhan itu membukakan rahasia itu. Saudara tahu Adam dan Hawa ketika keluar Taman Eden, mereka membuat api saja nggak tahu. Waktu malam kegelapan mereka sangat ketakutan dan tersiksa di dalam gua. Buat api saja tidak tahu, bayangkan. Tapi Tuhan biarkan manusia itu, dia mulai berevolusi, berkembang. Itulah memang merupakan kodrat manusia. Rahasia, kemuliaan Tuhan menutupi rahasia itu. Tapi kemuliaan kita adalah membukakan. Saudara tahu, saya boleh bicara dengan gamblang. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, Bapa Surgawi adalah fisik, adalah super existence, ya, bertakhta di surga. Dan Yeshua HaMashiach, Sang Firman. Apakah firman itu, saudara? Saya tanya, apakah firman itu? Ada yang berkata, oh itu sabda Tuhan, perkataan Tuhan. Iya, tapi menurut firman, apakah firman itu? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara tahu, firman itu adalah kebenaran, adalah jiwa, adalah karakter, jiwa daripada Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu diciptakan olehnya. Dan dia datang kepada miliknya, dan miliknya tidak mengenal dia. Tapi semua orang yang menerima dia dan percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim.
Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Saudara, jangan bingung. Tuhan menciptakan kita menurut image-nya ya. Menurut cita, menurut peta. Sebagaimana Tuhan, ada mata, ada hidung, ada. Itulah Tuhan. Saudara jangan bingung, bagaimana rupa Tuhan. Ya sudah dikatakan di dalam firman bahwa Tuhan menjadikan manusia seturut dengan image ya. Ada aspek roh, jiwa dan tubuh. Ya, sebagaimana kita ada aspek roh, jiwa dan tubuh, begitu juga Tuhan. Ya, dia ada Roh Kudusnya. Rohnya itu, Roh Kudus adalah roh Yahweh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Di takhta surga tetap ada takhta. Ketika dia datang jadi manusia, bukan berarti takhtanya kosong. Dia sebagai eksistensi super. Ya. Tapi jiwanya, saudara. Saya katakan, Yeshua masih ada jiwa. Kalau hal ini saya pernah tanya langsung sama Tuhan. Ya. Jadi saya dipanggil Tuhan dengan suara langsung ya. Tuhan memberi penglihatan pada saya yang dahsyat dan langsung terjadi 1 bulan saja. Dan Tuhan datang berbicara sama saya. Ya. Pada satu waktu juga Tuhan beracara, saya tanya langsung, Tuhan, apakah engkau dengan Yeshua Mesias berbeda? Akulah Yeshua Mesias, akulah Yahweh. Itu tegas Tuhan menjawab. Ya, kalau Anda mungkin masih teori saudara, tapi saya bicara langsung. Ya. Keluarga saya ada yang sudah diangkat ke silia sorga yang eksistensi sorga, rupa sorga bagaimana ya? Berapa tingkatan sorga itu saudara? Bahkan melihat alam siksa Hades. Jadi saudara hati-hati. Anda terlalu banyak teori juga tanpa mengalami bagaimana pekerjaan Roh Kudus, itu kebablasan. Saudara. Jadi orang Taurat, ahli Taurat, Farisi dan Saduki tidak ketemu ya dengan maksud Tuhan. Ya, Anda harus berjuang. Saya juga dulu orang rasional, tapi 7 tahun saya ikut Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Saya mau mengalami yang namanya supranatural dengan Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh pasti Anda dapat. Ya. Jadi saudara jangan bilang cuma soal nama. Kita selamat karena nama. Nama Yesus Kristus adalah Yahshua. Nama Yosua itu adalah Yahshua, artinya Yahweh Juru Selamat. Dan Juru Selamat itu cuma satu. Juru Selamat itu cuma Yahweh. Ya. Yesaya 43:11. Yang awal dan akhir itu cuma satu juga. Anda cari di kitab Yesaya, cuma Bapa Yahweh itu yang awal dan akhir. Di dalam Revelation atau kitab Wahyu 1 ayat 16-17, di sana dikatakan Yeshua Mesias ketika menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos, dia juga memperkenalkan diri sebagai akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang kunci alam maut. Ya. Jadi Yeshua Mesias yang awal dan akhir, yaitu Bapa Yahweh sendiri. Dia yang datang adalah jiwa dari Bapa Yahweh. Jadi jangan Anda berkata, anak. Itu anak pengertian memang secara genetis dia anak, karena dia keluar dari Bapa Yahweh. Keluar. Jadi bukan Bapa Yahweh ya seperti manusia berhubungan dengan Maria, tidak saudara. Itu dia bermanifest ya. Bermanifest di dalam kandungan Maria, bahkan ketika lahir ya. Anda mungkin tidak baca di kitab Injil saudara, tetapi di dalam kitab-kitab yang kompatibel mengisahkan tentang masa sebelum kelahiran ini sampai sudah kelahiran, Anda akan dapati waktu Maria dan Yusuf mereka sudah masa bersalin ini Maria, Yusuf pergi mencari bidan saudara. Ketika dia mendapat bidan dan kembali sudah lahir, sudah terbungkus di dalam kain lampin, di dalam palungan. Jadi dia sebenarnya bukan lahir secara alamiah, tapi secara supranatural. Dan Maria itu tetap perawan. Karena itu dia disebut perawan Maria. Karena yang lahir itu pada dasarnya bukan daging, itu adalah roh.
itu adalah surgawi, saudara, yang berlembaga, bermanifest menjadi daging. Tapi dia bukan daging sebenarnya. Ya, bedakan itu, saudara. Nah, Anda berkata, oh cuma nama. Saudara, justru kita selamat karena nama ini, saudara. Ya, Kisah 4 ayat 12. Di kolong langit ini tidak ada nama yang kepadanya dikaruniakan, bahwa oleh namanya ini manusia dapat diselamatkan. Hanya nama Yesua, karena nama Yesua mengandung nama Yahweh. Karena dia sebenarnya adalah Yahweh. Ya, jadi jangan bingung. Saya lihat di perdebatan banyak orang Kristen gampang jadi mualaf, banyak sudah jadi mualaf, termasuk ada pendeta-pendeta jadi mualaf yang terkenal sekarang, karena terjebak di dalam nama Allah, karena kebodohan penerjemahan mempertahankan nama Allah. Jadi mereka dipancing, diajak debat, ya. Debat, dia katakan begini biasanya, kalau Anda menang, ya kami ikut Anda. Tapi kalau Anda yang menang, Anda masuk Islam. Ya, begitu, saudara. Kelicikan itu seperti itu. Jadi dalam perbincangan, dalam debat tak akan terbukti Anda tidak akan menang kalau Anda pakai nama Allah. Tidak pernah akan menang, tidak. Saya sudah di debat-debat dan semua tidak bisa melawan, karena saya kunci kemenangan pakai nama Yahweh. Ya. Tapi kalau Anda pakai nama Allah, Anda bisa jadi mualaf loh. Anda masuk di grup-grup debat. Kenapa? Dengan mudahnya mereka akan buktikan. Dia bilang, ya, kami punya Tuhan itu lebih unggul dari Anda. Ya, buktinya, kamu panggil Yesus kan Tuhan. Nah, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus. Dia bilang, ya seperti itu. Nah, Bapa di sorga itu adalah Allah. Ya toh? Tanya betul toh? Bapa di surga adalah Allah. Nah, Allah ini Tuhan kami. Berarti jelas terbukti bahwa Tuhan kami lebih berkuasa dari Tuhan kami. Ya? Ya toh? Ah, sudah, kelar Anda. Jadi saudara, saya himbau ya pimpinan-pimpinan gereja. Saya akan share ini di bagian-bagian yang bersangkutan. Tolong dirubah ya. Anda punya kegigihan Anda mempertahankan nama Allah itu telah banyak korban, saudara, ya. Banyak korban, ya. Termasuk ada teman-teman saya pernah sama-sama, saya kenal pendeta, tapi dia masih getol pakai Allah. Akhirnya sekarang dia jadi Muslim, saudara. Nah itu, ya. Jadi tolong dirubah, kita kembalikan. Jadi kenapa? Kita justru selamat karena nama, dan telah diteliti bahwa nama Allah itu adalah nama sesembahan yang lain, berbeda. Kalau kita tiada Tuhan selain Yahweh, ya kalau mereka tiada Tuhan selain Allah, sangat berbeda, saudara. Ya. Jadi saudara, jangan kita berkeras di sesuatu yang salah. Itu kekeliruan. Berawal dari penerjemahan oleh ahli bahasa Muslim. Dia merekomendasikan memakai Allah. Nggak tahu tujuannya apa. Ya, menurut dia punya pemahaman mungkin. Ya, tapi mungkin juga dia ingin Tuhannya itu dimuliakan di dalam Alkitab. Padahal tidak seharusnya begitu. Sekarang banyak makan korban. Saya berkecimpung di grup-grup debat ini, sudah banyak saya lihat tidak akan menang Anda pakai Allah. Ya. Tidak akan mungkin menang dalam debat. Saya melihat juga seorang pakar dari Muslim dan sudah jadi pakar Kristen, dan dia mengajarkan boleh pakai Allah. Karena katanya orang Kristen pertama di sekitar Arab sana itu memakai Allah. Lah, saudara, apakah tradisi, kebiasaan, misinform, yang salah paham, salah kaprah, itu harus menjadi dasar, menjadi patokan? Tidak bisa, saudara. Kepakaran Anda sedang diuji. Siapapun Anda mempertahankan tradisi, kebiasaan.
Yang harus kita dasarkan sebagai dasar yang teguh, dasar yang kokoh, dasar yang permanen, dasar yang absolut adalah kebenaran firman-Nya. Dan itu mengacu kepada sumber asli, bahasa naskah-naskah sumber yang belum diterjemahkan. Tidak ada kata Allah di sana. Kok Anda bilang, oh Elah, itu kan, ya betul Elah, tapi padannya Elohim. Itu bukan nama, itu adalah sebutan, generic name lah, nama umum, ya, bukan personal name. Saudara bayangkan, Tuhan saja sedang hukum melarang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi nama Tuhan itu Anda rubah. Coba lo pikir ini lo, saudara. Saya tahu saudara, Tuhan mengalbahkan selama ini, ya, karena Anda belum ada yang mengingatkan. Pimpinan gereja, denominasi, pengajar-pengajar, engkau masih mengajarkan kekeliruan ini. Ketika Anda melihat tayangan ini dan memahami yang benar, namun hati Anda menutup, itu akan menjadi dosa bagimu. Anda menolak kebenaran, melawan kebenaran, tidak bisa. Itu dosa. Firman katakan, kita tidak bisa melawan kebenaran. Yang kita bisa perbuat adalah untuk kebenaran. Ya, ingat baik. Anda sedang diuji juga, ya, bahwa di hadapan Tuhan dan manusia. Bagaimana kejujuran hatimu? Jangan Anda mengutamakan, mementingkan kepentingan kelompok dan organisasi. Itu akan membuat banyak orang jadi korban, saudara. Ya. Di seminar tahun 2000 itu, saudara, Dr. Chen juga mengakui bahwa iya benar, ternyata dia akui benar nama Yahweh itu yang tepat. Tapi dia mengakui bahwa biaya percetakan itu mahal dan telah ada pesanan-pesanan dari denominasi-denominasi yang besar Indonesia, dan biaya percetakan yang memakan itu semua biaya mahal, ya. Tapi kemudian sudah sekitar 10 tahun ini lebih, ya, dan ini kesalahan ini tetap berlanjut, saudara. Saudara, kita harus benahi, luruskan, ya, karena nama Tuhan itu fatal. Kita mengalahkan iblis dengan apa? Dengan nama Yeshua, ya. Bahkan nama Yahweh itu lebih powerful sebenarnya. Kami ini sudah berkali-kali mengusir, bukan lagi roh jahat biasa, tapi iblis sendiri, Lucifer, ya. Dulu kami usir pakai nama Yesus, ya memang ada kuasa juga. Karena ya cuma itu yang kita tahu, ya ada kuasa, 15 menit bisa keluar. Tapi sekarang pakai nama Yahweh 1, 2, 3 menit lebih berkuasa. Ada radiasi yang hebat, ya. Ya, kita harus, jangan kita berpikir untuk organisasi kita saja, ya. Kita harus berpikir juga untuk kepentingan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tuhan ingin gerejanya bersatu. Salah satu syarat mutlak gereja akan bersatu di dunia ini, bukan cuma Indonesia, adalah di dalam namanya yang benar, ya. Karena itu adalah nama di atas segala nama, nama menara kekuatan, nama menara keselamatan. Segala bangsa akan datang kepada nama itu, ya. Bahkan kita seharusnya memakai nama asli. Kalau saudara kita dari seberang, ya kita akui justru mereka benar, karena mempertahankan nama Tuhan mereka. Maka kitab suci mereka tetap dipertahankan dimanapun. Itu prinsipnya sudah benar, itu benar, ya. Nah, kita ini kok diganti tempat, ganti bahasa, nama juga berubah. Tidak boleh itu. Hukum bahasa, apalagi modern sekarang, saudara, menghormati personal name tidak boleh diterjemahkan. Oke, jadi saudara, kita harus jujur, saudara, jangan menyamakan korban. Ya, saya kasihan, ya, dengan cara begini. Apalagi mereka bergerilya dari rumah ke rumah. Apalagi di Manado sini juga banyak juga orang itu terkecoh, hanya mengakui, iya benar,
Tuhan kamulah yang benar, ya. Padahal Tuhan kita tidak pernah bernama Allah, ya. Justru juga menjadi kerancuan sebenarnya, ya. Dan sempat dianggap oleh Ikatan Mubalik Indonesia bahwa Kristen ini menista, menajiskan nama Tuhan mereka karena memanggil-manggil nama Tuhan mereka tapi tidak menjalankan syariat Islam dan tidak bersyahadat, ya. Ya, kita dilarang, saudara. Ada surat edarannya. Betul itu. Ya, kalau kita mau pakai nama Allah, dan juga kita membuat nama Allah itu menjadi sebutan, menjadi gelar di kita, salah. Kalau itu Allah itu sebetulnya di Islam dihormati sebagai personal name. Tiada Tuhan selain Allah. Kita kan tiada Tuhan selain Yahweh. Dan Yeshua Masih adalah Yahweh yang menjadi juru selamat. Karena itu namanya yang benar Yahshua. Itulah nama Bapa. Nama Bapa di dalam anak. Oke, jadi saudara, ini merupakan dorongan saja. Dan ini rencana Tuhan. Kita harus bersatu. Mengucap syukur bahwa kita ada masa kemurahan, ya. Dan gereja harus bersatu. Jika kita ingin melihat masa depan yang baik, yang gilang gemilang, gereja harus bersatu. Tidak ada alasannya untuk tidak bersatu. Karena tubuh Kristus harus bersatu. Setiap jawatan roh, baik sebagai rasul, nabi, penginjil, guru, gembala, dan semua pengerja-pengerja imamat, ya, di semua tingkatan sinode daerah wilayah yang tidak merindukan tubuh Kristus bersatu, saya ragukan Anda. Apakah Anda mengabdi kepada Tuhan atau pada apa? Atau cuma kepada organisasi? Kalau engkau hamba Tuhan yang benar, ya, engkau akan merindukan persatuan tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus tidak dapat bersatu di dalam kesalahan. Dia harus bersatu di dalam pilar-pilar kebenaran. Salah satu pilar kebenaran paling utama adalah nama Tuhan. Nama Tuhan itu harus satu. Nama Tuhan yang benar, bukan nama Tuhan terjemahan, ya. Kemudian dalam pekerjaan Roh Kudus yang benar. Kemudian di dalam pilar-pilar kebenaran yang lain, baptisan yang benar, tidak ada alasan dalil-dalil. Baptisan yang benar yang dilakukan oleh Yeshua Masih. Sakramen-sakramen. Apabila kita benar-benar mau menegakkan pilar-pilar kebenaran ini, ya, semua hamba Tuhan, semua jawatan-jawatan roh mau untuk berniat melakukan ini menuju kepada kesempurnaan, otomatis seluruh umat perjanjian di dunia ini akan menjadi satu, ya. Oke. Jadi ini saja sebagai sharing. Kalau boleh ada yang tanggapi, silakan, saudara. Boleh juga Anda bisa melihat email kami, bisa, atau temukan kami di Facebook ada, ya, bisa, ya. Jadi demikian, saudara. Saya harap ini jadi berkat untuk kita. Dan sebetulnya nama Tuhan itu anugerah yang besar buat kita. Lebih mahal dari hidup kita, lebih mahal dari apapun. Karena oleh nama ini kita selamat. Kalau kita panggil nama ini juga kita ada mengalir kekuatan. Jadi saya selalu katakan bahwa nama ini fungsinya seperti PIN atau password. Asal kita memanggilnya dengan iman dan dengan penghormatan sungguh-sungguh, kita connect, saudara, ke sumbernya yang dahsyat, yaitu ke takhta Tuhan, ya. Saudara, demikian, dan kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, Bapa. Kebenaran firman-Mu bahwa nama-Mu yang kudus, bahwa nama-Mu adalah merupakan
inti dari seluruh kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Karena di dalam namamu ada keselamatan. Oh Rabataka ya. Karena namamu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Ketika kami memanggil namamu, maka Tuhan mendengar kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena namamu itu menjadi keselamatan bagi kami, jadi menara kekuatan dan menara perlindungan. Menteraikan Tuhan semua pemirsa yang melihat, Bapa, lembutkan hati hamba-hambamu, supaya di Indonesia ini orang-orang percaya Tuhan, mereka boleh Tuhan hidup di dalam perlindungan namamu, agar supaya saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada, mereka tidak akan terkecoh lagi dengan segala permainan dan segala taktik, bahkan tipu daya yang hendak menyesatkan mereka, bahkan membawa mereka berbalik iman. Ampuni saudara kami yang ada di Lai ataupun dimanapun di denominasi gereja yang pernah menolak namamu, atau yang hari-hari ini masih menolak namamu. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan, bukakan hati mereka, pikiran dan pengertian, bahkan memberi mereka wahyu. Dan Tuhan, untuk mereka menegakkan apa yang benar sebagai tonggak kebenaran di Indonesia ini. Menara yang dahsyat, menara yang melampaui menara Babel. Oh Tuhan, itulah namamu yang kudus. Makasih, teraikan, sempurnakan, berkati kami juga yang sudah Bapa melaksanakan tugas kami sebagai yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan kepada semua orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembalikan urapan baru, sukacita, sejahtera dan berkat-berkat. Demi nama Yeshua Masih, haleluya. Amin. Salam, sampai ketemu.